Terima kasih teman-teman, kita bergabung lagi di sesi kedua, diskusi pertama tentang kampanye melawan hoax COVID-19 dengan pengalaman dari Japilidi. Tadi Mbak Novi dan Mbak Ina sudah menyampaikan cerita-cerita tentang apa yang dilakukan Japilidi, ditambahkan oleh Mbak Lestari juga, kemudian Mbak Ina bercerita pengalamannya di RT dan RW di Depok. Nah, sekarang saya kembali lagi ke Mbak Novi. Nah, bentuk kampanyenya sebenarnya apa, Mbak? Tadi Mbak Novi mengatakan bahwa ada materi, ini saya share di sini, Mbak Novi, materinya, atau Oh, gimana? siap. Bisa di-chat ya? Oke. Enggak, ini saya share di screen ini. Oh, bisa di-screen. Oke deh. Apakah sudah tampak, teman-teman? Sudah, sudah. Oke, turun lagi ke bawahnya, bawahnya lagi. Terus, oke, jadi Yang ini mana? Ini jaga ya. diri yang bawahnya aja. Jadi kita melakukan kampanye online dan offline. Kampanye online itu dari tanggal 19 Maret sampai sekarang kita sudah membuat 15 topik yang kemudian diproduksi dalam 15 poster digital dan kemudian juga 2 video grafis yang kemudian kita berusaha untuk kreatif dan responsif. Tema-tema yang muncul adalah jaga diri, jaga keluarga. Ini yang paling basic, yang tadi sudah saya ceritakan. Ada ajakan untuk cuci tangan, tidak sentuh muka, pakai masker, jaga jarak, dan di rumah. Kemudian yang kedua adalah data pribadi pasien COVID dan regulasi. Ini dimulai dari ketika pasien pertama, kedua yang ada di Depok, kemudian disebarkan informasi personalnya. Kita mengajak untuk teman-teman pengguna media digital untuk aware terhadap isu-isu yang sifatnya personal. Kemudian juga ketika awal diam di rumah itu juga berarti sekolah tidak ada di sekolahnya masing-masing tapi belajar di rumah, kita membuat tips temani anak belajar di rumah, ada poster digital dan ada video grafisnya. Kemudian setelah itu banyak sekali website yang menawarkan informasi-informasi akurat, kita mencari beberapa sumber informasi yang dapat dipercaya. Kemudian persoalan yang muncul dalam masyarakat adalah terus belanja gimana? Pasar tutup enggak? Supermarket tutup enggak? Kita kemudian bikin tips belanja di pasar tradisional dan modern. Jadi kita sebenarnya menggabungkan antara melawan hoax dan bagaimana kita bisa survive di era pandemik. Kemudian sempat ada peristiwa di mana ada anggota wakil rakyat yang tidak mau dites, misalnya ada juga anggota masyarakat yang merasa nggak mungkin sakit, menyatakan nggak mungkin sakit, nggak mungkin kena COVID karena bla bla bla, alasannya macam-macam. Kita kemudian merasa perlu untuk kemudian mengingatkan masyarakat bahwa COVID-19 ini bisa kena siapa saja. Jadi kita bikin COVID-19 tidak pandang bulu. Pesan yang berikutnya terkait dengan keraguan kita kalau mau pergi ke rumah sakit, baik itu berobat yang mungkin tidak ada hubungannya dengan COVID, membesuk misalnya karena ada kasus orang besuk kemudian tertular dan kemudian juga karena COVID ya. Nah, kemudian kita bikin konten perlulah berkunjung ke rumah sakit. Ini konten yang buat kita juga sangat melelahkan. Mbak Santi waktu itu copywriternya sampai pusing karena kita bolak-balik berpuluh-puluh kali ganti kopi dan ganti konsep. Kemudian setelah itu kita bikin yang lebih simpel lagi, yang sederhana, aktivitas asik di rumah. Ngapain aja sih di rumah karena orang sudah mulai bosen nih. Gitu. Dan 3 berikutnya yang tadi saya jelaskan di sesi pertama tentang stigma terhadap tenaga medis, penolakan terhadap tenaga medis, pasien, jenazah korban, tadi juga sudah diceritakan oleh Mbak Heni dan juga Mbak Lestari, problematikanya juga muncul karena di kalangan dokter sendiri pun juga ada semacam beda pendapat untuk menyatakan bahwa tenaga medis, pasien, dan korban ini penyebar virus atau enggak, itu stigma yang harus dilawan dengan cara apa. Setelah itu kita bikin tentang jangan mudik, karena waktu itu memang rame, dan kita memilih kata mudik karena itu yang paling umum kalau orang mau lebaran, istilahnya mudik, bukan pulang kampung. Jadi kita menjaga supaya kita tidak terjebak pada perdebatan 2 kata itu ya, yang sempat rame di medsos maupun di media massa atau media online. Nah, setelah itu baru kita
membuat tema tentang bekerja di rumah. Dan sebagian dari teman-teman Japilidi adalah teman-teman yang merasa beruntung bisa bekerja di rumah, bisa berpengabdian dari rumah. Tapi tidak semua orang seberuntung itu. Banyak yang harus bekerja di luar rumah karena kalau tidak bekerja di luar rumah, kemudian tidak bisa makan. Sehingga sasaran kita adalah tidak hanya memberikan semacam yuk betah di rumah, tapi kalau kamu di rumah itu beruntung loh, kamu punya internet, kamu punya rumah, kamu punya penghasilan, maka sumbangkan sebagian waktu, penghasilan, dan juga tenaga untuk kemudian menjadi bagian dari melawan COVID-19 maupun melawan hoax-nya. Dan setelah itu ada dua hal yang kemudian kita merasa penting adalah tentang ada penipuan donasi misalnya atau hoax terkait donasi, ada juga penipuan penjualan alat kesehatan. Nah, ini kita berikan tips untuk cermat berdonasi lawan COVID-19 dan juga hati-hati untuk penipuan alat kesehatan. Artinya apa? Konten-konten ini memang bergulir seiring dengan tema-tema yang lagi jadi masalah, baik itu hoax maupun tema-tema di kehidupan kita sehari-hari, yang kemudian kita bikin secara kreatif dalam bentuk konten digital. Nah, kemudian saya kira itu yang di follow up dengan kampanye offline-nya. Kampanye offline-nya kita lakukan dengan berbagi hand sanitizer dan juga sabun di banyak kota ya, di bahan atau di materi, kita ada banyak kota baik di Jawa, kemudian di Sumatera, di Kalimantan, NTT, NTB, sampai ke Papua, yang itu dibantu tentu saja oleh partisipasi warga yang luar biasa untuk berbagi materi dari Japelidi. Saya kira itu yang paling penting dari kampanye kita. Ya. Mas Terima Budiman. kasih banyak Mbak Novi atas uraiannya. Kemudian ini sudah Mbak Ina sudah bergabung lagi bersama kita. Saya ke Ya. Mbak Ina lagi. Ya, tadi Mbak Ina menyampaikan bahwa ada banyak hoax yang beredar di grup WhatsApp RT ya, baik itu di tingkat internal RT maupun antar RT di tingkat RW. Nah, tadi menceritakan bahwa Mbak Ina juga beberapa kali atau pernah menyanggah hoax. Nah, bagaimana pengalaman menyanggah hoax itu, Mbak? Bagaimana, apakah kemudian ada serangan balik dari orang yang justru menyebar hoax, atau bagaimana dukungan dari teman-teman anggota grup WhatsApp lainnya? Bagaimana? Silakan, Mbak Ina. Oh, sebentar. Itu masih mute, Mbak Ina. Mbak Intan, tolong. Belum. Tes. Dah. Kalau di grup RT orang-orangnya masih bisa saya handle, tetapi ketika masuk ke grup PKK yang tingkatnya RW itu postingan hoax-nya sangat banyak sekali dari pagi sampai malam, itu bisa minimal 5 kali dari satu orang yang sama. Dan ketika dia posting pasti saya counter, dia posting saya counter. Tapi ada juga yang mendukung dia gitu loh. Dia didukung terus saya dikata-katain baper. Gimana? Dikata-katain gimana, Mbak Ina? Udah nggak usah baper gitu. Ya saya nggak baper, tapi saya memberitahu ibu aturannya gitu. Tapi setelah dia negur saya malah dia out dari grup. Kemudian saya pun dinasihatin sama teman saya, sama Pak RW, malah saya disuruh diem. Udah kalau ada yang posting kayak gitu lagi, kamu diem aja. Jadi saya cukup merasa sedih dan kecewa juga dengan pandangan teman-teman saya. Ya karena disuruh diem itu, Mas. Ya, makasih Mbak Ina. Kemudian alasan pertama kami mengundang Mbak Ina itu karena teman-teman itu sangat terpikat dengan usaha Bu RT ini dalam mencetak poster Japilidi, kemudian dicetaknya ukurnya besar ya Mbak Novi ya, Mbak Ina ya. Jadi saya melihat itu Mbak Ina membagikan di akun medsosnya, kemudian besar itu. Bagaimana Mbak cerita di belakang itu? Siapa yang kemudian berinisiatif pertama kali? Bagaimana prosesnya? Kemudian apa tanggapan warga seperti itu?
Silakan, Bu RT. Awalnya itu sama sekali belum ada spanduk di lingkungan kami. Kemudian saya berpikir itu perlu diadakan, dan kemudian saya mencari bahan buat poster. Kemudian kebetulan pada saat itu Mbak Novi dari Japel ini memposting link poster tersebut. Menurut saya itu menarik karena terdiri dari berbagai macam bahasa, kemudian sederhana dan mudah dimengerti. Akhirnya saya mencetak poster tersebut dan memasang di beberapa titik di lingkungan RT kami. Terus kemudian itu menurut saya sangat membantu, dan sampai sekarang poster itu masih terpasang. Masyarakat juga antusias sehingga menjaga poster ini dalam artian tidak ada yang merusak, karena biasanya kalau kita pasang poster itu mudah hilang. Dan setelah saya memasang poster tersebut, RT lain pun ikutan membuat poster dengan pesan yang sama, termasuk Pak RW membuat spanduk yang besar dan dipasang di jalan raya, begitu Mas. Wah, luar biasa sekali ya Bu Ina ini ya. Contoh pemimpin yang inspiratif ya, seperti Bu Risma ini mungkin besok menjadi wali kota Depok, begitu Bu Ina, siap ya? Siap-siap. Saya ikut mendoakan Bu Ina. Nah, kemudian di sini setelah ini saya memberi kesempatan kepada teman-teman yang sudah hadir di sini untuk menyampaikan komentar, menambahkan atau ingin menanyakan kepada Mbak Novi maupun Mbak Ina. Silakan. Nanti silakan bisa raise hand, kemudian nanti di-unmute oleh Mbak Intan, atau mau mengetik di kolom chat juga silakan. Bagi Bapak Ibu, mangga silakan di sini. Sambil menunggu pertanyaan, Mbak Novi, kalau ingin menambahkan tentang, atau pertanyaan kepada Mbak Ina, mungkin apa yang masih ada penasaran tentang apa yang dilakukan oleh Bu RT ini. Monggo Mbak Novi. Mungkin saya mau tanya sama Mbak Ina ya. Tadi saya tanya respon warga. Kira-kira kalau yang soal stay at home sama jaga jarak, kalau di RT Mbak Ina sendiri ada kesulitan enggak ya? Kalau cuci tangan, pakai masker kayaknya enggak masalah ya? Nggak masalah Mbak. Kalau yang stay at home itu biasanya saya keliling ke rumah-rumah warga, semacam melakukan siskamling, keliling minta warga untuk masuk. Jadi nggak ada masalah sama sekali soal stay at home. Dan mereka juga dengan sendirinya udah sadar. Kalau yang isu mudik ini gimana Mbak? Ada sih rata-rata warga, kebanyakan yang mayoritas warga asli Depok, jadi nggak terlalu ada yang mudik. Kecuali saya. Saya dari Makassar, jadi nggak bisa mudik. Oke. Yang lain mungkin kalau mau bertanya silahkan raise hand atau menambahkan. Sorry, Mas Wendra, ini bisa dilihat aja di chat, nanti langsung teman-teman sendiri yang unmute, karena aku nggak bisa unmute. Oke, jadi silakan. Disebut aja siapa, nanti langsung unmute. Ya. Oh, ini ada Mbak Hendriani tuh, coba dibaca Wen. Mbak Hendriani udah ini udah apa? Nanti langsung ngomong sendiri aja. Oke, silakan. Oke, Mbak Nov dan teman-teman mau tanya aja, kan selama ini dari tadi ceritanya adalah banyak aktivitas JPLID yang kemudian berinteraksi langsung dengan grassroots publik komunitas gitu ya. Kalau misalnya kerjasama dengan pemerintah atau orang-orang yang masuk dalam sistem itu seperti apa? Bisa diceritain nggak Mbak? Oke, nanti saya bisa ditambahi oleh Mbak Lestari ya. Yang pertama kita kerjasama awalnya tentu saja dengan Kominfo, tapi melalui berkreasi ya. Jadi kita memproduksi yang buku 45 JPLID itu yang jaga diri jaga keluarga. Kemudian juga kita bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan materi dari kemudian juga mereka menggunakan sosial media dari kementerian tersebut. Dan kemudian juga kita bekerja sama dengan gugus COVID-19 yang nasional. Kalau ini Mbak Lestari yang ikut rapat dan juga apa yang kita lakukan, silakan Mbak Lestari.
Iya, terima kasih Mbak Novi, Mbak Hendriani. Jadi sebetulnya memang kemarin tuh Mbak Novi yang diminta untuk mewakili Japelidi di gugus tugas nasional COVID khusus untuk bagian komunikasi antara pihak BNPB dengan teman-teman yang komunitas dan gugus tugas daerah. Tapi kemudian Mbak Novi meminta saya mewakili dan sampai saat ini saya bergabung dalam WAG mereka dan dalam prakteknya memang awalnya saya termasuk yang garis keras gitu ya karena melihat bagaimana persoalan lambannya pemerintah dalam mengantisipasi dan menginformasikan isu-isu yang terkait dengan COVID-19. Saya selalu minta dari teman-teman yang di gugus tugas COVID nasional ini bentuk-bentuk yang sudah dilakukan dan adakah panduan-panduan secara real untuk lapangan di masyarakat dan mereka memang kesulitan. Jadi dalam salah satu diskusi itu diakui oleh pihak BNPB khususnya bagian komunikasi publik itu bagaimana di dalam pemerintahan sendiri itu di antara para menteri, di antara para pengambil keputusan itu banyak yang tidak klop gitu ya, sering bertikai. Salah satunya yang sempat saya protes keras dan menjadi catatan bersama adalah soal mudik ya. Mudik itu kan awal pagi diumumkan diizinkan, siang hari ditunda, malam hari silahkan. Ini kan membingungkan masyarakat dan saya marah sekali di grup itu dan tampaknya jadi tamparan juga buat teman-teman yang bekerja di gugus tugas itu yang dari pemerintah ya khususnya itu yang merasakan bahwa iya kita juga punya persoalan. Jadi mungkin saya beri gambaran gini ya, di bagian komunikasi gugus tugas BNPB itu kebetulan itu teman-teman yang ditempatkan di situ itu kebanyakan adalah aktivis-aktivis yang ditarik menjadi bagian dari kinerja pemerintah, aktivis-aktivis masyarakat, aktivis sosial seperti kita semua. Saya tidak perlu sebut nama-namanya, tapi saya yakin kalau saya sebut semua teman-teman tahu gitu ya. Ada 3 orang yang kemudian mereka mencurhat ya, bercurhat di forum itu juga bahwa mereka sendiri kesulitan ya untuk misalnya bikin satu poster kalau di Japelidi itu ada yang maksimal poster perlukah berkunjung ke rumah sakit tuh sampai hampir seminggu kan, nggak selesai hampir mungkin 2 minggu bahkan ya. Tapi kalau di tapi kalau di pemerintah satu poster itu ya rata-rata segitu. Kebayang nggak isunya sekarang membahas apa lalu mereka nggak bisa produksi cepat karena dihadapkan pada persoalan birokrasi yang sangat serius. Nah, bahkan di kelompok-kelompok teman-teman daerah lain di kelompok diskusi WAG gugus COVID publik ini itu salah satunya yang mengatakan bahwa mereka benar-benar tidak mau menjadi corong pemerintah, sudah langsung memposisikan mereka hanya mau berkolaborasi melihat kemungkinan bekerja sama dalam tahapan yang bisa di-share, tapi mereka tidak mau sama sekali menjadi corong pemerintah, bahasa kasarnya begitu. Nah, dan itu pun diterima dengan baik oleh teman-teman di BNPB, karena sekali lagi, yang kebetulan yang mengisi posisi-posisi itu adalah dulunya aktivis, seperti kita-kita juga. Jadi, ini yang persoalan yang memang serius kita hadapi. Akhirnya saya agak melunakkan nada saya, melunakkan ritme saya menggempur mereka dengan cara ya sudah, saya kalau ada yang bisa disiarkan, kita share ke teman-teman lain, dari pihak pemerintah kita share. Sebaliknya kami juga menge-share apa yang sudah kami lakukan. Kita menginformasikan ke kelompok tersebut apa yang sudah kita lakukan. Nah, yang terakhir kemarin padahal setiap minggu kalau ada informasi kita selalu share kan ya. Misalnya kita kampanye hari ini posternya ini saya selalu share ke kelompok itu. Tapi yang menarik memang kemarin terakhir ada satu poster kita yang kemudian diproduksi ulang ya, dibahasakan ulang, dibuat desain ulang gambarnya dan sebagainya oleh BNPB nasional sekaligus di daerah gugus tugas yang Jawa Tengah, dan menurut saya ini adalah bentuk bagaimana sebetulnya mereka juga membutuhkan dukungan kita ya. Mereka mungkin kepayahan juga ya, teman-teman di sana itu sangat lelah karena tidak hanya sekedar mereka harus mengantisipasi persoalan di lapangan, tapi juga terutama internal birokrasi pemerintah sendiri mereka tampaknya terengah-engah sendiri. Nah, ini yang mungkin saya sampaikan. Jadi kalau kerjasama dengan pemerintah dalam hal ini yang pusat kami sudah melakukan ya, dan meskipun ya tidak maksimal karena saya tahu sendiri ketika ada isu lain saya tanya nggak ada jawaban ya saya sudah ya diam aja sudah, nggak seperti dulu. Kalau dulu saya cecer gitu, saya kejar sampai dapat jawaban. Kalau sekarang ya saya maklum juga lah ya, sama-sama capek teman-teman itu juga gitu. Barangkali itu Mbak Hendriani yang bisa saya tambahkan. Terima kasih Mbak Novi.
Oke, menambahkan selain pemerintah sebenarnya kita juga kerjasama dengan beberapa komunitas ya, kayak tadi komunitas untuk jaringan radio komunitas, kemudian komunitas beda itu biasa, kemudian juga ada beberapa komunitas yang kemudian meminta file ke Instagram ataupun Twitter kita, dan juga misalnya saja contohnya ada Karir Bagus, itu situs web pendidikan Impact Project yang mereka menggunakan materi dari Japelidi untuk berbagian dari berbagi sembako misalkanlah, dan juga BEM dari mahasiswa di beberapa perguruan tinggi misalnya juga digunakan di kelas saya, misalnya di UGM ada beberapa yang memanfaatkan untuk itu. Mungkin Intan yang bisa cerita, karena pemegang akun medsos Japelidi itu ada Intan, ada Gilang, dosen UNY, dan juga ada Firly. Intan di awal kita mengeluarkan pesan pertama jaga diri, jaga keluarga, Intan itu sampai gemetaran karena inbox-nya banyak banget pesan-pesan untuk meminta file. Mungkin Intan bisa cerita riuhnya di Twitter seperti apa, karena banyak juga pengguna akun Twitter baik individual atau komunitas kemudian memasang poster, ada fotonya dan sebagainya. Intan mungkin bisa silakan menceritakan. Ya, silakan Mbak Intan bercerita tentang pengalamannya. Saya nambahin aja ya. Ini pertama kali bikin kampanye ini kan sebenarnya awalnya tuh idenya sederhana aja. Saya dulu mikirnya cuma sekali aja bikin kan. Ada kampanye tentang COVID gitu. Nah, awal mula itu kan informasi itu sangat simpang siur ya. Nggak seperti sekarang. Sekarang ini kita sudah lebih, banyak orang udah lebih aware, nggak kayak dulu yang ini bahaya apa enggak sih, apa yang harus kita lakukan, itu nggak ada. Orang malah ribut soal pemerintah gini, pemerintah gitu, bukan apa yang bisa kita lakukan gitu. Nah, pertama bikin ini saya mikirnya gini, meskipun kita Japelidi pegiat literasi digital, tapi kita gimana caranya gerak yang nggak digital gitu. Makanya bikin satu poster. Nah itu saya minta saudara saya untuk, karena saudara saya di Salatiga ya. Nah waktu itu gini, waktu itu awal-awal itu COVID itu adalah isunya itu isu penyakit orang Jakarta, bukan orang daerah. Penyakit orang kaya juga ya? Satu penyakit orang kaya, kedua penyakit orang daerah, karena waktu itu kan COVID ini datang dari luar negeri kan. Nah itu karena aku di Jakarta dan sedang tidak bisa melakukan apa-apa. Nah aku minta tolong ke saudara untuk share untuk print kopinya itu dan disebarkan ke pasar, ke tempat-tempat ramai, karena kebetulan kan saudaraku ini Pak Pos ya, jadi dia lewat di banyak tempat dan itu dia sebar. Nah, saya minta foto-foto dan waktu itu memang saya share di Twitter pribadiku, bukan Twitternya Japelidi ya. Ternyata itu di retweet sama dikomentari oleh banyak orang. Retweetnya aja udah 7.600 lebih, yang nge-like itu ada 12.000. Tapi masalahnya bukan retweet dan like, tapi bagaimana kampanye ini kemudian diduplikasi oleh orang lain. Satu, diduplikasi, jadi banyak kelompok masyarakat yang kemudian, bukan kelompok, orang-orang yang kemudian bikin sendiri. Jadi 2-3 orang yang bisa gambar bikin sendiri dengan materi yang mungkin mirip-mirip, mereka sesuaikan dengan lingkungan mereka. Itu satu. Kedua, ini jadi bahan untuk masyarakat untuk memberitahu orang gitu, karena ternyata selama ini mereka tuh khawatir, tapi mereka nggak tahu gimana caranya ngasih tahu. Nah ternyata itu banyak sekali yang kemudian minta file. Saya kan share juga filenya di di Twitter itu, terus saya kirim ke beberapa teman di Jogja, di Salatiga, di Kabupaten Semarang itu. Nah mereka ternyata banyak yang print itu sendiri, dia tempel, ada yang dia sebarin sendiri, ada yang tempel di warung dan sebagainya. Nah ternyata di Twitter saya itu banyak yang minta filenya untuk mereka print, karena kan lo ambil dari Twitter itu kemungkinan kan filenya kecil. Yang minta file itu udah 100 lebih dan itu ada di mana-mana. Beberapa memang laporan, ini saya share, saya sebar di sini, saya sebar di sini.
sampai ada di NTB, di NTT, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera. Intinya itu di hampir seluruh Indonesia. Nah, ditambah dengan teman-teman Japelidi yang juga ada tersebar di seluruh Indonesia, sehingga itu semakin banyak lagi. Apalagi teman-teman Japelidi ini kan dosen semua ya, kecuali saya. Nah, itu mereka bisa menggerakkan, beberapa tuh menggerakkan mahasiswanya yang masih slow-slow di kos gitu, daripada slow, mending sebar-sebar itu kan, termasuk yang di Bali, Mbak Amanda, dan lain-lain. Itu sih ceritanya ya. Menarik sekali Mbak Intan ceritanya. Jadi bahwa dari inisiatif pertama kali melalui minta tolong Mr. Postman ya Mbak Intan ya. Ternyata Iya, saya juga baru dengar ini dari Pak Pos, dia kemana-mana, kemudian sekalian ambil membagi. paket, sekalian sebar gitu. Jadi itu pertama kali bentuknya flyer gitu ya? Iya, Bentuknya jadi pertama flyer. kan dibikin oleh teman-teman Japelidi posternya. Saya minta saudara untuk print dalam bentuk flyer A5 hitam putih. Ternyata itu banyak sekali ini yang tertarik. Ya, termasuk Bu RT tadi ya. Kemudian ini ada 2 komentar dari Mbak Indah dan Mbak Santi. Nah, ini saya bacakan dulu tentang itu, tapi kemudian nanti di akhir saya membacakan komentar, saya juga akan bertanya pada Mbak Santi tentang pengalamannya bersama Mavindo, karena ini juga terkait dengan isu yang kita bahas. Jadi, komentar dari Mbak Indah itu untuk menanggapi komentar dari Mbak Ina, dari Bu RT tadi, bahwa kasus pengalaman seperti itu sering juga dialami oleh Mbak Indah dan suaminya, karena mereka biasa mengcounter misinformasi yang di-share di grup WhatsApp, kemudian bahkan suaminya sempat diketawain, ini di EC, diketawain karena berusaha untuk menanyakan info yang di-share itu benar atau tidak, berusaha untuk mengkonfirmasi, tapi malah dicibir gitu. Kemudian Mbak Santi juga mengatakan semuanya yang dibully di grup RT, RW atau keluarga atau grup lainnya karena menyanggah hoax dan ujaran kebencian, salut, salam hormat. Please tetap bertahan di grup karena dibully sekenceng apapun jangan leave the group ya kan, jangan biarkan grup itu menjadi echo chamber karena kehilangan anggota yang bisa menyanggah hoax. Nah, tentang menyanggah hoax ini, Mbak Santi. Mbak Santi masih ada di sini ya? Mbak Santi. Masih, San? Masih ada tapi mute. Masih? Unmute dulu Mbak Santi. Oke. Ya, Mbak Santi. Jadi bahwa seperti yang saya sampaikan tadi di awal pengantar, bahwa hoax atau misinformasi itu tidak hadir sendiri, tapi seringkali ia juga hadir bersama ujaran kebencian dan teori konspirasi, jadi liar macamnya. Dan itu dampaknya juga sudah kita lihat, mungkin yang contoh dampak ekstrim tadi di Amerika ya, kemudian mereka sampai berdemonstrasi di banyak kota melawan pembatasan yang dilakukan oleh pemerintahnya, kemudian mereka sangat misguided, sangat itu. Nah, tapi yang saya tanyakan begini Mbak Novi, kalau di banyak negara maju seperti di Amerika Serikat, di Eropa, itu mayoritas hoax itu berada di platform media sosial yang terbuka, seperti Facebook, Twitter, Instagram, di mana platform itu bisa memonitor dan bisa take down hoax tersebut. Sementara di Indonesia kebanyakan misinformasi itu berada di WhatsApp, sebuah platform tertutup yang WhatsApp ini, di mana WhatsApp ini dia tidak bisa memonitor, tidak bisa melihat, tidak bisa menurunkan konten tersebut. Dia hanya bisa mengetahui jumlah anggotanya berapa, jumlah anggota grup. Jadi misalnya terjadi lonjakan grup, WhatsApp banyak akan memban grup WhatsApp tersebut. Nah, bagaimana Mbak Santi mengalami ini, memonitor dan menyanggah hoax dalam konteks Indonesia itu seperti apa? Terutama karena kebanyakan itu terjadi di WhatsApp. Silakan Mbak Santi. Ya, terima kasih Mas Windra. Tarik napas dulu ya. Soalnya pertanyaannya susah. Bersama saya sebenarnya beberapa anggota Japelidi juga bergabung dengan Mavindo. Ada Mbak Lintang Ratri, kemudian saat ini juga ada Mbak Wiji ya, mewakili Aji yang juga bergabung.
sama seperti Japelidi, memang Mavindo juga crowdsourcing dan anggotanya itu dari macam-macam. Nah, oke. Terkait dengan apa yang ditanyakan oleh Mas Wendra tadi ya, masalah kita memang kita itu lebih banyak ngumpulnya di WhatsApp dan yang sejenis yang kita sebut sebagai dark sosial. Nah, namanya juga udah dark sosial ya. Jadi memang kita nggak punya akses untuk take down atau masuk atau memantau itu, kecuali oleh siapa? Oleh anggotanya sendiri kan yang ada di sana. Makanya tadi itu kenapa saya komennya seperti itu kepada Mbak Indah, kepada Mbak Ina, kepada semuanya. Satu-satunya cara kita untuk bisa menetralisir hoax yang ada di dark sosial, ia hanya dengan berpegang pada agent-agent yang ada di dalam sana. Maka salah satu yang kita juga sangat giat promosikan itu adalah membentuk hoaxbuster sebanyak-banyaknya di setiap wilayah, setiap grup, dan di berbagai tempat. Para hoaxbuster ini ya kita semua sih gitu. Kami ajak teman-teman untuk melakukan digital patrol, melakukan scanning terhadap pesan kebencian, hoax dan sebagainya. Kemudian selain kita juga butuh banyak teman untuk bisa melaporkan ya apa-apa saja yang ditemukan, karena outreach dari kelompok cek fakta manapun akan sangat terbatas gitu ya dibandingkan dengan pengguna media sosial kita dan masyarakat Indonesia. Terus juga kita butuh bantuan teman-teman juga untuk sharing klarifikasi itu, dan yang terutama adalah mencoba untuk bersama-sama membuka ruang diskusi yang bisa mengcounter hoax. Saya mungkin teman-teman masih ingat atau tahu Mas Ismail Fahmi ya dari Drone Emprit. Mas Ismail Fahmi itu kan dengan Drone Emprit-nya itu memetakan percakapan-percakapan sosial dan sentimen negatif positif. Termasuk di situ dia juga sebenarnya punya power untuk memetakan kapan sebuah isu yang terkategori sebagai hoax itu bisa di counternya berapa lama gitu ya. Sudah menjadi kenyataan memang ya bahwa kalau amatan sekilas Mavindo yang tidak berbasis ilmiah ya berdasarkan pengamatan sehari-hari ya, dari seratusan hoax yang tersebar, itu paling-paling kurang dari 10% aja, malah kalau udah hoaxnya banyak banget, kurang dari 1% yang menyebarkan klarifikasinya. Dan sebuah hoax kalau sudah 4 kali tersebar, itu udah lost, kita udah susah banget untuk mengklarifikasinya. Makanya memang kita punya golden time yang harus kita manfaatkan supaya hoax itu masih bisa kita kendalikan ya sebelum dia tersebar ke 4 rantai, multiplying di 4 layers, dan juga yaitu sebelum dia tersebar lebih jauh lagi. Nah, disitulah letak pentingnya kemudian kita mencetak hoaxbuster sebanyak-banyaknya. Nah, Mas Ismail Fahmi itu pernah memperlihatkan pada kami ketika ada sebuah hoax tersebar, kemudian di beberapa grup ada yang giat melakukan counter terhadap hoax tersebut. Warnanya dibikin berbeda. Jadi yang menyebarin hoax itu yang warnanya orange, kemudian yang melakukan counternya itu warnanya hijau. Nah, noktah-noktah hijau ini setelah beberapa lama itu kemudian bisa mengubah noktah-noktah yang tadinya semuanya itu berwarna orange menjadi lebih banyak berwarna hijau. Itu memperlihatkan bahwa kalau ada orang-orang yang giat melakukan hoax busting seperti itu, maka kemudian kita punya peluang yang sangat besar sebenarnya untuk bisa menetralisir ini. Saat ini kan kita hidup dalam lingkungan di mana informasi itu udah jadi racun ya, information disorder. Ya, yang kita butuhkan adalah sebanyak-banyaknya agent yang bisa kemudian melakukan proses netralisasi itu. Apa yang dilakukan oleh kebanyakan kelompok cek fakta adalah mereka melakukan pengecekan fakta, which is yang itu pekerjaan yang sangat susah juga. Nah, tapi nggak bisa berhenti sampai di situ aja sih memang. Karena ya kita berhadapan dengan persoalan-persoalan dark sosial tadi, maka kemudian ya sebanyak-banyaknya kita kemudian berusaha mencetak hoaxbuster dan mengaktifkan teman-teman di sekeliling kita untuk menjadi agent yang berhadapan dengan itu. Kalau ngelihat ini mau sampai kapan seperti ini gitu ya, itu pertanyaan yang susah banget sebenarnya dijawab oleh siapapun gitu. Kita sih lebih memilih kita tidak berusaha menjawab sampai kapannya, tapi kita berusaha mengajak orang, mari kita lakukan terus-menerus, karena ya ini bagian dari pendidikan juga sih, literasi digital juga gitu. Nah, itu Mas yang kita lakukan. Makanya kemudian kalau buat Mavindo, pekerjaan Mavindo itu yang short term dan long term. Yang long termnya ini itulah yang bagi Mavindo itu
menjadi sangat penting, harus berkolaborasi dan kemudian harus ngajakin semuanya menjadi bagian ini. Alhamdulillah karena saya berada di dalam lingkungan JAPLID, juga ada teman-teman PR2 Media dan lembaga-lembaga lainnya. Nggak usah diajak juga, semuanya juga udah pada nawarin, sok atau apa yang bisa kita lakukan. Nah, teman-teman ini menjadi bagian dari rantai komunikasi untuk meraih lebih banyak lagi audiens yang ada di luar sana gitu. Itu. Ya, terima kasih sekali Mbak Santi, ceritanya sangat kaya ya. Jadi kalau yang bisa saya mungkin benang merahnya, jadi ada agen literasi digital Mbak ya, karena untuk menghadapi platform tertutup itu pentingnya agen literasi digital, dan Mavindo bersama kelompok masyarakat sipil lainnya berusaha untuk selalu membangun kolaborasi dan jaringan bersama teman-teman untuk ya supaya aktif di grup-grup WhatsApp tersebut. Terima kasih Mbak Santi. Kemudian ada Mbak Wiji. Mbak Wiji mau menyampaikan? Mbak Wiji silakan. Langsung bicara, menambahkan Mbak Santi. Terima kasih Mas Wendra, tapi sebenarnya sudah saya tulis sebagian di chatroom sih. Cuma saya bukan dari Aji. Kalau kita unggah di YouTube, pemirsa di YouTube tidak bisa melihat chatroom ini, Mbak. Oh, iya, lupa. Tapi satu klarifikasi tadi Teteh menyebut saya dari Aji. Saya tidak di Aji, Teh Santi. Sudah pensiun dari sana. Nyambung yang tadi cerita Bu RT, sebenarnya kalau ngomong tentang kerja literasi digital ini memang kerja panjang toh, dan tidak bisa dilakukan sekali atau dalam seminggu atau sebulan, tapi harus terus-terusan. Saya bagi pengalaman tidak usah jauh, tapi dari dusun saja. Di dusun saya ada grup WA juga, dan di sana ada guru, ada tenaga kesehatan. Tapi di masa pandemi COVID ini akhirnya tenaga kesehatannya seperti angkat tangan menghadapi disinformasi hoax yang beredar, karena bisa jadi mereka sudah kelelahan dengan tugasnya, dan ketika harus berhadapan dengan informasi yang tidak benar. Mbak Wiji. Halo Mbak Wiji, suaranya hilang kayaknya. Mbak Wiji? Mbak Jacqueline masih di sini nggak ya? Mas Wendra, mungkin Mbak Jacqueline dari Manado sambil nunggu Mbak Wiji bisa cerita di luar Jawa seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Lavi. Silakan Mbak Jacqueline dari Sulawesi. Silakan dari Manado. Mbak Jacqueline di unmute dulu Mbak Jacqueline. Halo Mbak Jacqueline. Masih ada loh, tapi nggak ada video dan audionya. Halo, mungkin Mbak Jacqueline bisa cerita pengalaman di Manado kemarin dengan kampanye yang dilakukan oleh JAPLID dan hubungannya dengan media di Manado ya, dan konteks hoax pandemik COVID-19 ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya ini. Pengalaman saya dalam kampanye JAPLID ini, saya lebih banyak membagikannya di grup-grup WhatsApp saya, terutama di kalangan mahasiswa dan di kalangan dosen-dosen saja yang lebih banyak. Dan sampai sekarang mereka masih menerima dengan baik. Jadi karena mungkin mahasiswa juga ya, tidak banyak tanggapan lebih. Untuk keadaan saat ini menghadapi pandemi ini, saya juga jadi pengalaman saya kemarin keluar rumah, cuma di pusat kota malah seperti tidak terjadi apa-apa. Saya juga jadi bingung ini kenapa orang-orang masih terus beraktivitas, mungkin karena mencari sesuap nasi, jadi mereka agak abai dengan instruksi pemerintah untuk lebih banyak di rumah. Mungkin itu Mbak Novi, pengalaman saya dan teman-teman sekalian yang bisa saya bagikan.
Ya, terima kasih Mbak Jacqueline tentang pengalamannya. Kalau di Manado jenis-jenis hoax-nya seperti apa Mbak ya? Apakah sama tentang itu, akan ada hoax lokalnya seperti apa? Mungkin bisa memberi pencerahan bagi teman-teman di sini. Hoax yang ada di Manado sebenarnya barangkali hampir sama juga yang terjadi di Pulau Jawa, tentang mana yang benar, pakai cuci tangan dengan sabun atau lebih efektif pakai hand sanitizer umpamanya. Ada juga terakhir ternyata di beberapa tempat, tapi cuma satu tempat yang saya tahu, ada juga sebagian masyarakat menolak ketika mau menguburkan. Mungkin ada salah miskomunikasi, jadi tidak ada petugas yang diberi tugas untuk memakamkan jasad korban. Akhirnya yang mungkin Bapak Ibu sekalian tahu bahwa ada seorang polisi yang dengan kesadaran penuh dia menjadi orang yang mau memakamkan jasad ibu tersebut. Dia seorang polisi dan mungkin kebetulan juga dia adalah tokoh agama di desa tersebut. Jadi jasad ini, ibu ini, almarhumah ini adalah anggota jemaatnya. Jadi dia tapi dia konfirmasi lagi ke pihak yang lebih mengetahui bagaimana jika jangan-jangan nanti saya tertular. Cuma dari pihak yang berwenang mengatakan ketika Bapak memakai baju APD lengkap, diyakini atau dipastikan tidak akan tertular, dan memang dia akhirnya melakukan karantina mandiri selama 14 hari, dan terakhir dia malah mendapatkan penghargaan untuk mendapatkan pendidikan tingkat perwira di tahun depan. Jadi oleh Kapolri langsung ditelepon bahwa karena keberaniannya dia untuk mau memberikan dirinya untuk memakamkan salah satu anggota di desanya tersebut, dia diberi penghargaan oleh Kapolri mengikuti pendidikan tingkat perwira untuk di tahun depan. Jadi ada juga yang masalah-masalah tentang stigma-stigma tersebut. Cuma memang orang Manado itu orangnya cukup terbuka. Orang Minahasa, orang Manado itu cukup terbuka. Jadi dia bagusnya di polisi ini, dia mengkonfirmasi pihak berwenang untuk mencari tahu apakah dia tidak berbahaya ketika dia melakukan pemakaman ini. Cuma terakhir-terakhir ini saya juga jadi agak risau sendiri karena ternyata tadi saya ceritakan di pusat kota Manado seperti tidak terjadi apa-apa, kendaraan masih ramai, sedangkan di bagian kota lainnya sudah sepi begitu, karena sekolah-sekolah, universitas juga sudah tidak melakukan aktivitas di luar rumah, semua kan dilakukan di dalam rumah. Mungkin itu ya yang bisa saya bagikan. Hoax itu tetap ada, Pak. Jadi ini menyebar itu ada. Saya juga pernah mengkritik dosen juga tentang ada informasi yang di Bandung itu. Saya pikir ini beritanya ya, saya harus memberanikan diri untuk menyatakan bahwa ini mungkin kurang tepat, kurang karena diceritakan ini cerita gereja ya, gereja GBI Betel, tapi yang di foto-fotonya foto gereja yang lain. Saya pikir kurang pas. Faktanya memang benar ada korban untuk di GBI di Bandung, tapi fotonya tidak sesuai. Jadi saya harus bilang bahwa ini kayaknya kurang tepat ya kepada teman dosen. Dan akhirnya saya telepon langsung kepada beliau. Dia sih menyatakan bahwa ini dari temannya yang latar belakangnya dari kerja di Departemen Luar Negeri begitu. Jadi menurut dia terpercaya, tapi buat saya bilang, saya terus terang
cukup lama di Bandung, jadi saya tahu membedakan mana gereja yang ada di sana begitu. Jadi kalau buat saya itu keliru. Begitu juga kasus yang sama kan di Sulawesi Utara, khususnya Manado ini banyak Kristen. Jadi mereka tertarik sekali dengan berita korban pendeta atau jemaat yang cukup masif waktu di Bandung itu, yang mereka melakukan pertemuan di daerah Lembang ya. Saya juga kasih tahu dalam perkuliahan bahwa sumber informasi yang kamu ambil ini tidak tepat. Jadi kalau melihat informasi ini harus dipelajari baik-baik. Sumbernya siapa? Kalau Kompas TV kan jelas, atau sumber media-media mainstream jelas. Tapi kalau cuma web-web begitu harus dipelajari baik-baik. Jangan jadikan suatu rujukan, karena kata-katanya saja kurang sopan. Ada kata-kata yang buat saya kurang tepat kalau dalam pemberitaan, kan yang tadi sumbernya datanya tidak sesuai antara foto atau video yang mereka tayangkan dengan fakta yang terjadi di lapangan. Begitu Pak. Ya, terima kasih banyak Mbak Jacqueline tentang uraiannya, sangat bermanfaat bagi kami. Dan memang, ya, dan memang menyanggah hoax di grup WhatsApp itu memang butuh upaya yang luar biasa keras, Mbak. Bukan cuma kesabaran, tapi juga kreativitas, kesopanan, dan sebagainya. Karena juga saya sering mengalami gitu, dan memang saya akui saya kadang itu memilih untuk mendiamkan saja, karena saya sedang tidak punya energi untuk berdebat dengan anggota grup yang menyebarkan hoax. Jadi memang itu kadang-kadang begitu, tapi saya selalu berusaha untuk menyanggah, apalagi jika itu sudah ada di laman cekfakta.com maupun di Mavindo maupun yang lain. Jadi saya tinggal mengirimkan tautan itu ke grup WhatsApp, dan itu memang langkah yang paling mudah. Jadi saya nggak harus berdebat dengan mereka. Terima kasih sekali lagi untuk Mbak Jacqueline dari Manado. Nah, tidak terasa kita sudah hampir 2 jam ya di sini. Bapak, Ibu, teman-teman semua ada di sini. Sebelum saya tutup, ini saya beri kesempatan kepada 2 narasumber kita, meskipun sebenarnya ada banyak narasumber di sini selain Mbak Novi dan Mbak Ina. Terima kasih banyak atas sharing pengalamannya, sharing pengetahuannya, luar biasa, bermanfaat bagi saya dan juga saya yakin bagi teman-teman yang bergabung di sini. Kesempatan untuk Mbak Novi dan Mbak Ina untuk memberikan mungkin pernyataan penutup. Namun sayangnya ini Mbak Ina, karena terganggu koneksi sudah terputus, beliau mengirimkan pesan lewat WhatsApp kepada saya. Ini pernyataannya bahwa terima kasih banyak teman-teman Japilidi. Kemudian harapan saya terhadap teman-teman Japilidi supaya selalu cepat tanggap terhadap isu dan hoax yang berkembang di masyarakat. Karena selalu ada kami masyarakat umum yang butuh. Nah ini, jadi memang selalu ada masyarakat umum yang butuh, selalu ada Bu RT, Pak RT, dan siapapun warga dimanapun yang membutuhkan informasi yang akurat, informasi yang benar yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu dari Bu RT kita. Silakan kemudian Mbak Novi ingin menambahkan, monggo. Oke, saya mau menutup dengan yang paling utama. Saya ucapkan terima kasih untuk seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, kemudian organisasi masyarakat sipil, atau juga komunitas, dan juga warga yang berpartisipasi mendukung apa yang sudah dilakukan oleh Japilidi. Tentu saja tantangan yang kita hadapi banyak, dari pemilihan berkonten, proses kreatif yang kadang-kadang membutuhkan waktu yang panjang di sela pekerjaan kita, dan work from home buat teman-teman Japilidi, terutama tim kampanye ini sudah kayak waralaba fast food, karena hampir 24 jam terus. Kemudian juga kita punya PR sebenarnya, banyak masyarakat atau warga yang mengharapkan konten-konten kita ini semua diproduksi dalam bahasa semuanya, karena keterbatasan waktu kita dan koordinasi kita dengan 20-an tim kreatif dan 160-an untuk anggota Japilidi semua, yang semuanya sebenarnya punya kesibukan yang luar biasa, yang dengan begitu saya ucapkan terima kasih karena
tidak mudah melakukan pekerjaan secara gila-gilaan untuk kemudian berkampanye. Yang menarik dari kampanye ini mungkin tadi sudah dinyatakan oleh Mbak Lestari bahwa sebenarnya kampanye formal kita akan berhenti menunggu gongnya. Gongnya kita akan membuat konten tentang tips melawan hoax COVID-19 ini masih in proses kita kerjakan, tapi bukan berarti bahwa kita akan berhenti untuk berbuat menjadi bagian dari mengedukasi masyarakat dengan berbagai macam cara. Seperti tadi yang teman-teman Japili dikatakan bahwa kita punya banyak sekali cara untuk kemudian menjadi bagian untuk menjadikan masyarakat kita tidak lagi gagap digital, punya juga banyak sekali platform dan 24 jam dedikasi kita ada di situ, karena kita tidak hanya saja sebagai pegiat literasi digital, tapi juga kita manusia yang sama, individu yang sama, yang mungkin menghadapi persoalan-persoalan yang tak jauh beda satu sama lain, tapi kelebihannya mungkin ada pada kolaborasi. Jadi pekerjaan Japilidi ini adalah pekerjaan yang dimulai harus dari individu dulu, kita harus niat dulu, kemudian dimulai di perguruan tinggi atau komunitas masing-masing, kemudian dimulai di level yang lebih tinggi adalah koordinasi Japilidi nasional, dan yang lebih keren lagi kalau kita kemudian bisa berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Yang tadi lupa saya sebut adalah kita juga berterima kasih pada media ya yang kemudian memberikan waktu kita untuk banyak bercerita dan menimbulkan inspirasi di berbagai daerah yang tidak bisa kita sebut satu persatu, tapi ada puluhan kota yang kemudian memanfaatkan konten kita, termasuk tadi baik dalam arti share, membuat konten yang sama dengan dicetak atau diproduksi lagi, ataupun membunyikan lagi atau memparaphrasing konten kita untuk kemudian diterbitkan. Saya kira itu yang harus selalu kita lakukan dengan atau tidak judul kampanye. Kita adalah pegiat literasi digital yang kemudian berkampanye setiap saat dengan berbagai bentuk, berbagai cara untuk bisa menjadi anggota warga atau anggota masyarakat atau anggota bangsa Indonesia yang berjuang untuk membuat masyarakat kita lebih kritis, bisa memanfaatkan media digital tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk sesama. Saya kira itu Mas Indra yang paling penting dari apa yang kita diskusikan siang ini. Ya, mantap sekali. Terima kasih banyak Mbak Novi. Sekali lagi juga saya sampaikan terima kasih banyak untuk Bu RT, kemudian ibu-ibu, kakak-kakak semua yang ada di sini, baik yang sudah bercerita maupun belum sempat bercerita. Demikian kita akhiri, itu adalah akhir dari diskusi pertama dari rangkaian webinar PR2 Media dengan tema besar Dinamika Media, Regulasi, dan COVID-19. Rencananya diskusi ini akan kami adakan setiap minggu. Jadi semoga kita bisa bertemu lagi minggu depan dengan topik yang berbeda. Dan semoga kita bisa tetap sehat ya Mbak Novi, sehat-sehat semua teman-teman di sini. Ya, terima kasih banyak Ibu Bapak semuanya. Terima kasih banyak Ibu Bapak, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Oke. Terima kasih Mas Wendra. Terima kasih semua. Terima kasih.